yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cowo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk Timur Raya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya sudah ada perwakilan dari Jepang dan seorang lagi perwakilan dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan membahas agenda rumusan dasar negara. Selanjutnya, silahkan saudara sekalian menyampaikan ide dan gagasannya dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan dalam pembangunan negara ini. Baik, Mohyamin, silahkan. Saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan gagasan untuk perumusan dasar negara ini. Saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri kemanusiaan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Betul, tapi saya rasa belum. Bagaimana, saudara sekalian? Setuju, Bung. Saya rasa kesejahteraan rakyat memanglah sangat penting. Perlunya mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan negara, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial. Saya harap kita juga dapat mementingkan keseimbangan beragama dan bernegara. Agama adalah fondasi bagi masyarakat kita, dan negara harus memiliki nilai-nilai keagamaan dalam kedisiplinannya. Izin Ketua, saya yakin bahwa agama memiliki peran penting dalam negara. Tetapi kita harus berhati-hati dalam memasukkan agama ke dalam urusan negara. Negara harus bersifat sekuler dan tidak memihak satu agama tertentu, agar memastikan perlindungan hak-hak minoritas agama. Saya rasa kita harus mempertimbangkan dampak dari memisahkan agama dan urusan negara. Agama bukan hanya tentang ritual saja, tapi juga tentang moralitas dan etika yang membentuk karakter masyarakat. Benar, Bung. Negara yang sekuler ini bisa saja kehilangan nilai-nilai moral yang penting bagi kelangsungan sosial.
Ohayou gozaimasu, para anggota BPUPKI yang terhormat. Senang rasanya saya dapat mewakili Jepang dalam perundingan kali ini. Selamat pagi Cibakan. Kami senang memiliki kehadiran Anda di sini. Apa pandangan Anda tentang perkembangan politik terkini yang ada di Indonesia? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami di Jepang sangat tertarik dengan proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Kami mengamati dengan seksama perkembangan di negara ini dan berharap untuk melihat hasil yang positif. Apakah pemerintahan Jepang memiliki harapan khusus terhadap masa depan Indonesia? Ya, kami sedang mempertimbangkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kerjasama bilateral. Dibuka dengan pertanyaan, maka saya juga akan bertanya kepada saudara sekalian. Adakah yang ingin menyampaikan usulannya terkait rumusan dasar negara? Ya, silakan untuk disampaikan di podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ketua dan juga para wakil-wakil yang telah memberikan saya kesempatan untuk maju ke podium. Di sini saya akan merumuskan dasar negara yang saya akan berikan kepada saudara-saudara. Adapun rumusan yang akan saya usulkan diantaranya: pertama, persatuan; kedua, kekeluargaan; ketiga, keseimbangan lahir dan batin; keempat, musyawarah; yang terakhir, keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan. Mohon untuk ketua, wakil-wakil dan juga anggota-anggota lainnya untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Ya, saya pikir rumusan dasar Bung Supomo ini memiliki kelebihan tersendiri. Silakan untuk para anggota untuk memberikan tanggapannya. Saya setuju, Mr. Supomo lebih menekan kesatuan dan integritas nasional yang merupakan salah satu landasan kuat untuk membangun suatu negara yang kokoh. Bagaimana jika kita menambahkan klausul yang menjamin otonomi daerah atas dasar nama negara yang menegaskan komitmen kita terhadap negara kesatuan? Benar, ini bisa menjadi kompromi yang memuaskan bagi semua pihak. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasar kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara sekalian, dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya berencana untuk memberikan nama kelima dasar itu sebagai Panca Dharma. Tetapi penggunaan kata Dharma ini tidaklah tepat. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita sedang membicarakan tentang asas atau dasar. Maka setelah mendapat saran dan petunjuk dari teman kita yang ahli bahasa, maka saya memutuskan untuk memberikan nama kelima dasar itu sebagai Pancasila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Barangkali jikalau saudara-saudara sekalian ada yang tidak suka terhadap bilangan yang 5 itu, maka kita bisa peras lagi menjadi sisa 3 yang bernama Trisila, yang berisi sosionasionalisme,
sosiodemokratik, dan ketuhanan. Dan apabila perlu, kita bisa memeras hingga tersisa satu, yakni sosionasionalisme yang bernama Eka Sila. Itu saja pendapat dari saya. Apakah saudara sekalian setuju? Silahkan kemukakan pendapat saudara sekalian. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada semua saudara-saudara yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Sebagai anggota Panitia 9, kita memiliki tugas, yakni merumuskan dasar negara yang kelak akan menjadi pijakan utama bagi bangsa Indonesia yang merdeka. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan mendiskusikan usulan-usulan yang telah kita terima dari sidang BPUPKI. Saya setuju, Bung Karno. Kita telah menerima berbagai pandangan dan usulan berbagai dari sidang BPUPKI. Usulan-usulan tersebut perlu kita olah dan kita rangkum menjadi satu rumusan agar dapat diterima oleh semua pihak. Benar, salah satu usulan yang paling banyak didiskusikan adalah konsep Pancasila yang diajukan oleh Bung Karno. Kita bisa melihat bagaimana kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam dasar negara. Saya juga telah mengusulkan beberapa butir dasar negara yang meliputi kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Menurut saya, ini mencerminkan kepribadian bangsa kita. Saya rasa penting. Kita perlu memastikan bahwa nilai-nilai dasar agama harus dapat diterima oleh semua golongan, baik dari segi agama, suku, dan adat istiadat. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan usulan dasar negara. Apakah berbentuk republik atau kerajaan? Ini sangat berpengaruh pada dasar negara kita. Saya setuju, kita harus memastikan dasar negara kita yang mencerminkan nilai-nilai spiritual yang kuat. Usulan tentang ketuhanan yang Maha Esa perlu mendapat tempat yang khusus. Selain itu, kita juga harus memperhatikan unsur-unsur keadilan sosial dan kemanusiaan seperti yang diucapkan oleh Bung Yamin tadi. Baiklah, mari kita rangkum beberapa poin-poin utama dari usulan-usulan ini. Yang pertama, Pancasila yang terdiri dari 5 butir yang saya usulkan, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Saya setuju 5 butir tersebut, Bung Karno. Tapi kita perlu memperhatikan agar dapat diterima oleh semua pihak. Bagaimana jika kita mulai dengan merumuskan preambul atau pembukaan yang mencerminkan semangat dan cita-cita bangsa kita? Itu ide yang bagus. Preambel ini harus mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan, serta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, kita juga perlu untuk mengatur struktur dan mekanisme negara agar dapat diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan bernegara. Baiklah, mari kita susun preambel yang mencakup nilai-nilai utama ini, lalu dilanjutkan merumuskan butir-butir dasar negara. Saya yakin dengan kerja sama kita dapat menyusun dasar-dasar negara yang kuat dan mencerminkan kehendak rakyat Indonesia. Setuju. Mari kita semua mulai bekerja. Ada banyak tugas besar di depan kita. Dengan semangat kebersamaan, kita pasti bisa menyelesaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Semoga semangat dan dedikasinya sama seperti sebelumnya. Dengan ini saya nyatakan sidang BPUPKI kedua resmi dibuka. Sidang kali ini akan difokuskan pada pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia yang merdeka. Seperti kita ketahui, Panitia 9 telah menyusun Piagam Jakarta yang menjadi dasar bagi Undang-Undang Dasar kita. Saya harap kita semua dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif bagi kebaikan bangsa kita.
Mohon izin Pak Ketua. Ya, silakan. Saya mengusulkan agar kita mulai dengan membahas pasal-pasal yang terdapat pada Piagam Jakarta. Ini menjadi fondasi yang sangat penting bagi negara kita. Usul yang baik, Bung Karno. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau saran lain sebelum kita memulai membahas pasal-pasal tersebut? Baik Bapak-Bapak sekalian, mari kita mulai dengan pembahasan pasal pertama, yaitu Piagam Jakarta. Pasal ini berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Apakah ada yang ingin memberikan pandangannya? Saya berpandangan bahwasannya pasal ini sangat penting karena mencerminkan nilai-nilai religius yang dianut sebagian rakyat Indonesia. Tapi kita perlu untuk mempertimbangkan bahwasannya Indonesia adalah negeri yang beragam, termasuk agamanya juga beragam. Bagaimana kita bisa memastikan agar pasal ini tidak menimbulkan diskriminasi terhadap pemeluk agama yang lain? Saya setuju dengan Bung Karno. Pasal ini harus mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Saya ingin menegaskan bahwa Piagam Jakarta adalah hasil kompromi yang telah disepakati oleh Panitia 9. Namun saya mengerti kekhawatiran rekan-rekan sekalian. Bagaimana jika kita menambahkan penjelasan bahwa ketentuan ini tidak akan mengurangi hak-hak bagi pemeluk agama lainnya untuk menjalankan ibadahnya sesuai kepercayaan masing-masing. Penting juga untuk diingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan mereka menginginkan agar negara ini berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Mungkin kita bisa mencari formulasi yang tidak mengurangi esensi syariat Islam, tapi juga tidak mengabaikan keberadaan agama lain. Tentu kami akan berterima kasih jika diksi yang digunakan bukan sekedar untuk wawasan agama, tapi juga kebangsaan, tanpa harus memberi kesan superioritas. Saya pikir ini ada solusi yang baik. Kita harus mencari jalan tengah agar bisa diterima oleh segala pihak dan tidak ada yang merasa tersingkirkan. Ini akan menunjukkan bahwa kita menghargai pluralitas bangsa Indonesia. Bapak-bapak sekalian, setelah menyepakati pasal pertama, mari kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai sistem pemerintahan yang akan kita terapkan di negara ini. Apakah kita akan memilih sistem presidensial, parlementer, atau yang lainnya? Silahkan memberikan pandangan. Saya berpendapat bahwa sistem presidensial lebih sesuai diterapkan di Indonesia. Sistem ini memungkinkan adanya kepemimpinan yang kuat dan stabil. Ini sangat diperlukan di masa-masa awal kemerdekaan. Presiden akan dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki wewenang yang jelas. Saya cenderung mendukung sistem parlementer. Dengan sistem ini, Perdana Menteri yang terpilih akan bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Saya setuju dengan Bung Hatta. Sistem parlementer lebih demokratis dan dapat menguntungkan rakyat. Kita juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya Indonesia yang sangat beragam. Sistem presidensial mungkin sangat sederhana dan mudah dipahami oleh rakyat Indonesia. Namun kita juga harus mempertimbangkan mekanisme check and balance untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kita juga harus mementingkan yang namanya aspek hukum dan konstitusi. Apapun sistem yang kita pilih, kita juga harus memiliki yang namanya legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Untuk saya sendiri, saya pribadi, saya lebih memilih yang namanya sistem presidensial asal dengan pengawasan ketat dari parlemen. Bagaimana jika kita mencoba mencari jalan tengah? Kita bisa mengadopsi sistem presidensial, tetapi dengan memperkuat peran parlemen dalam mengawasi dan kontrol terhadap pemerintah. Misalnya melalui mekanisme interpelasi dan hak angket. Usulan tersebut dapat kita pertimbangkan. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak terlalu dominan dan tetap ada pengawasan yang efektif. Baik, tampaknya kita sudah menuju kesepakatan, yaitu dengan mengadopsi peran presidensial dalam penguatan peran parlemen dalam penguasaan. Apakah ada yang keberatan dari anggota lainnya?
Baiklah, dengan ini kita sepakati untuk mengadopsi sistem presidensial dengan pengawasan yang ketat dari parlemen. Kita lanjutkan ke isu berikutnya mengenai bentuk negara. Apakah kita akan memilih negara kesatuan atau federasi? Saya mendukung negara kesatuan. Dengan adanya negara kesatuan, kita dapat memastikan persatuan dan kesatuan bangsa, serta pemerintahan yang lebih efektif dan terpusat. Saya setuju dengan negara kesatuan. Namun, kita harus memberikan otonomi yang cukup untuk daerah-daerah dengan urusannya sendiri, agar tidak terjadi sentralisasi yang berlebihan. Kita harus berhati-hati dalam menentukan bentuk negara ini. Negara kesatuan dengan otonomi daerah tampaknya menjadi solusi terbaik untuk mengakomodasi negara kesatuan yang ada di Indonesia. Baik, apakah kita bisa menyepakati Indonesia akan menjadi negara kesatuan dengan pemberian otonomi yang cukup kepada daerah-daerah? Setuju! Baik, dengan ini kita sepakati bahwa Indonesia akan menjadi negara kesatuan dengan otonomi daerah. Terima kasih atas diskusi konstruktif ini. Kita akan lanjutkan ke isu berikutnya pada pertemuan berikutnya. Pak Ketua, saya ingin menyampaikan pandangan saya. Hak asasi manusia harus menjadi fondasi dari konstitusi kita. Setiap warga negara tanpa memandang latar belakang dan harus dijamin hak-haknya. Pandangan Bung Abdurrahman Baswedan. Namun kita harus ingat, hak asasi manusia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan hak individu dan nilai-nilai moral yang kita junjung tinggi? Saya mengerti tentang hak asasi manusia, tetapi ketika kita memberikan terlalu banyak kebebasan, maka itu nanti akan menjadikan sebuah sosial itu menjadi tidak equilibrium atau tidak keseimbangan, tidak memiliki keseimbangan. Nah, makanya kita sebagai parlemen harus memiliki nilai agar kita bisa menciptakan sosial yang seimbang. Mr. Supomo, kebebasan dan stabilitas bukanlah dua hal yang saling berseberangan. Justru dengan menjamin hak asasi manusia, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Kita harus berani untuk mengakui bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang tidak boleh dilanggar. Kita tidak bisa membiarkan hak asasi manusia digunakan untuk menjustifikasi perilaku bertentangan dengan ajaran agama. Jangan sampai hak asasi manusia menjadikan alat untuk mengganggu ketertiban umum. Kita harus jelas dalam batasan-batasan yang kita tetapkan. Batasan-batasan tersebut dapat didiskusikan, tetapi yang terpenting adalah pendiri dasarnya. Hak asasi harus menjadi fondasi konstitusi kita. Ini adalah tentang martabat masyarakat dan keadilan bagi semua masyarakat. Baik, Bapak-bapak, saya melihat bahwa perdebatan ini sangat penting dan penuh semangat. Selanjutnya, mari kita lanjutkan diskusi ini dengan tujuan menemukan rumusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Kita perlu memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati, namun juga tidak mengabaikan nilai-nilai moral dan keagamaan yang kita dimiliki. Kewarganegaraan tidak boleh diskriminatif. Kita semua harus inklusif. Kita harus memastikan bagi mereka yang diakui sebagai warga negara benar-benar mencintai dan setia kepada negara kita ini. Loyalitas dan kesetiaan itu penting, tetapi kita tidak boleh menggunakan alasan itu untuk menolak hak warga negara bagi orang-orang yang lahir dan besar di bangsa Indonesia. Mereka adalah bagian dari kita, bangsa ini. Pak Ketua, ekonomi kita harus berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Kita harus membangun sistem yang memastikan setiap warga negara, terutama yang kurang mampu, mendapatkan hak-hak ekonomi mereka. Pak Ketua, saya percaya bahwa kita dapat menghindari sistem ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Sistem kapitalisme yang tidak terkendali hanya akan memperlebar jurang ketidakadilan. Kita perlu sistem ekonomi yang inklusif dan berbasis pada kekuatan rakyat.
Kita harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi. Kita tidak bisa membiarkan ketidakadilan ekonomi terus terjadi. Kita harus bersikap cepat dan tepat untuk reformasi agraria ini. Kita juga harus memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan untuk mendukung ekonomi yang merata. Kebijakan ekonomi kita juga harus berbasis pada keadilan dan kemanusiaan. Kita juga harus memperkuat sistem koperasi dan usaha kecil menengah. Dengan sistem ini, kita dapat mengetahui semua rakyat dapat merasakan keuntungan, bukan hanya segelintir pengusaha besar saja. Kita perlu membahas pendapat alternatif Bung Kasman Singodimedjo terkait frase pertama dari Jakarta Charter. Kita juga harus mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan semua pihak, Bung. Namun kita tidak bisa begitu saja mendegradasi perjuangan umat Islam. Sebuah kebijaksanaan jika kita bertindak hati-hati dalam merespon isu tersebut. Bagaimana, Pak Ketua? Baiklah, pertama-tama saya ingin mendengar laporan dari Panitia 9 mengenai proses pembahasan dan juga kesepakatan yang telah dicapai. Mohon izin Pak Ketua. Seperti yang kita ketahui, dalam sidang ini kita telah menyepakati beberapa hal yang sangat penting bagi masa depan bangsa kita. Pertama, kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, kita juga telah membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Saudara Soekarno. Panitia ini akan bertugas menyusun rancangan konstitusi. Kita telah menyepakati rancangan pembukaan UUD 1945. Kita juga telah memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik, di mana presiden akan menjadi kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Sekian, saya menyatakan sidang BPU PKI kedua resmi ditutup. Mari, silakan dulu. Terima kasih pada semua saudara yang telah hadir di sini. Saat ini kita sedang berada di titik yang krusial dalam sejarah bangsa kita. Untuk itu, kita perlu membahas mengenai pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Betul, Bung Karno. Kita telah melalui berbagai diskusi dan pertimbangan. Sekaranglah waktunya kita menyusun persiapan secara matang untuk kemerdekaan. Saya setuju. PPKI akan menjadi tonggak penting dalam menuju kemerdekaan. Apakah kita sudah memiliki struktur organisasi dan juga anggota yang tepat? Kita perlu memastikan bahwa anggota PPKI mewakili berbagai daerah dan kelompok di Indonesia. Ini penting agar seluruh rakyat Indonesia merasa terwakili. Selain itu, kita harus menyusun kerja yang jelas agar PPKI dapat bergerak efektif dan efisien dalam persiapan kemerdekaan. Kami selaku perwakilan dari Jepang telah mendukung penuh proses pembentukan PPKI ini. Kami berharap semoga proses ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak rakyat Indonesia. Terima kasih atas dukungan Anda. Tapi kita perlu menentukan waktu yang tepat untuk mengumumkan kemerdekaan agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan apa itu kebebasan sejati. Sebagai langkah awal, kita harus menyusun draft konstitusi dan juga menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Ini harus menjadi prioritas utama PPKI. Baik, mari kita bentuk subkomite yang berfokus pada penyusunan draft-draft konstitusi. Selain itu, kita juga perlu mengatur logistik dan komunikasi untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Kita juga harus memastikan bahwa anggota PPKI memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan visi kemerdekaan Indonesia. Keterlibatan aktif dari semua pihak sangat penting.
Kami akan menyediakan fasilitas dan dukungan yang dibutuhkan agar proses ini dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Terima kasih. Berkat dukungan semua pihak, saya yakin kita bisa segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, saya mengajak saudara-saudara sekalian agar sekiranya bekerja sama dengan semangat dan tekad yang kuat. Betul Bung Karno, kita harus bergerak lebih cepat dan efisien. Kemerdekaan Indonesia sudah di depan mata. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya yakin dengan kerja keras dan persatuan kita akan berhasil. Mari kita mulai dengan penunjukan anggota dan juga penetapan tugas PPKI. Baik, mari kita mulai. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semoga Tuhan memberkati perjuangan kita. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang telah menggenjotkan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Teman-teman sekalian, sudah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, engkau tahu dari mana tentang itu? Barusan, saya dan Sukardi dengan Sarir mendengar berita dari siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi Kokomo Power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas masalah ini dan segera mengambil kesempatan untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian pergi ke tempat kediaman Sukarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa, Bu? Ini Mas, ada yang mencarimu. Bung Karno, mari silahkan masuk. Ya, silahkan duduk. Ada apa ini? Mengapa saudara datang ke sini? Kita harus proklamasikan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojokan sana sekarang. Dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga hari esok. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang telah kalah oleh sekutu dan mereka tidak punya kuasa lagi di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita karena penjajahan. Jepang adalah masa yang silam.
Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, dan saudara mengira mampu menopang kekuatan sendiri, mengapa saudara datang pada Soekarno dan meminta untuk memproklamirkan kemerdekaan? Mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan segera memproklamirkan kemerdekaan. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada militer Jepang. Coba kamu perlihatkan kepadaku, mana kekuatan yang diperhitungkan itu? Apakah kamu sanggup menyelamatkan nyawa wanita dan anak-anak jikalau sampai terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Coba kamu bayangkan, bagaimana kita bisa berdiri di atas kekuatan sendiri. Tapi lebih cepat lebih baik, Bung. Baik, beri kami waktu sebentar untuk berunding. Ya, kami akan berunding. Sebaiknya saudara pulang saja. Baik, Bung. Bagaimana jika kita mengasingkan Soekarno-Hatta supaya tidak terpengaruh oleh Jepang? Ide bagus, tapi di mana yang cocok? Rengas Dengklok? Bagaimana jika di sana? Apakah di sana jauh dari jangkauan Jepang? Sangat aman, bahkan di sana dijaga oleh tentara peta. Berarti dini hari mari kita jemput Soekarno-Hatta dan kita bawa ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami akan membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Ya, kami akan membawa kalian supaya terhindar dari bentrok antara rakyat dan Jepang. Baik, saya akan ikut. Mas, bangun mas. Sahur. Sepertinya Mas sedang tidak enak badan, Bu. Ya sudah, ibu ambilkan minum dulu ya. Assalamualaikum. Siapa mas? Subuh-subuh begini. Subuh-subuh begini. Memang siapa yang bertamu? Tidak tahu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ada apa? Bung harus diasingkan. Diasingkan? Apa maksudnya diasingkan? Aduh, apa-apaan ini? Lancang kalian! Mau apa kalian? Diam, Bung. Nanti kita jelaskan di sana. Ini demi kepentingan negara. Ada apa ini? Kenapa suami saya diikat seperti ini? Lepaskan! Lepaskan suami saya! Lepaskan! Baiklah, saya akan ikut. Asal bersama istri dan anak saya. Baiklah. Katakan, Bung.
Nah, sekarang jelaskan. Mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan proklamasi kembali. Bukankah tempo hari kami sudah katakan bahwa hal kemerdekaan akan dibicarakan kembali dalam sidang PPKI nanti? Memang benar ada ya, Bung. Tapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu untuk dikemerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa merdeka sendiri, Bung. PPKI itu bentukan Jepang. Kita harus merdeka tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu mungkin benar, tapi kita masih terlalu dini untuk menyatakan kemerdekaan. Kita semua belum siap dan masih butuh bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan dilakukan? Apakah kita akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memerdekakan rakyat sekarang juga. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah kita mampu melakukan itu semua? Kalau begitu, baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamirkan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik. Mari. Gimana Guntur? Guntur sedang istirahat. Jadi, kapan kita akan melaksanakannya? Kami setuju. Kita harus segera selenggarakan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari pihak Jepang. Hari ini adalah takdir yang besar. Bukankah ini bulan Ramadan? Tuhan telah memberi kita takdir yang besar untuk segera menuntaskan kemerdekaan. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Jikalau memungkinkan, esok pagi akan kita laksanakan. Baiklah, kita semua akan ke Jakarta. Baiklah. Baiklah. Selamat malam, ada apa Bung? Maaf mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Saya turut gembira dengar kabar ini. Silakan kalian gunakan ruang yang kalian butuhkan. Saya pergi istirahat dulu. Izinkan kami beristirahat sampai esok pagi. Terima kasih, Pak Warrior. Di mana teks proklamasinya, Bung? Tidak ada seseorang di antara kami membawa teks resmi tersebut yang dibuat pada tanggal 22 Juni. Bagaimana Bung? Suatu kenyataan bahwa teks proklamasi telah dirumuskan dalam apa yang dinamakan Piagam Jakarta.
Nah, ini dia. Ada apa, Bung? Sayuti, tolong kau ketik naskah proklamasi ini. Tapi, apakah kita memiliki mesin tik? Sebentar. Saya pernah melihat mesin tik di ruang tengah Kapten Maida. Tapi itu berhuruf kanji, Bung. Oh, ya sudah. Kalau begitu, Chairul Saleh, tolong kau ajak Wikana untuk pergi ke kantor kompeten Kapten Dr. Herman Kadler untuk meminjam mesin tiknya. Siap, Bung. Bung, tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Bung, teksnya sudah selesai. Ya, terima kasih. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Lantas, siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi ini? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Dan sebelumnya kita sudah sepakat untuk melakukan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Lalu bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh sama dari bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, maka saya ada usulan. Kita tambahkan saja tulisan atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usulan. Yang menandatangani naskah cukup 2 orang, yaitu Anda dan Bung Hatta, sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin sekalian? Kami setuju, Bung. Saya setuju, Bung. Baiklah. Akan saya mulai tanda tangani. Silakan, Bu. Naskah sudah ditandatangani. Kita akan laksanakan proklamasi kemerdekaan sesegera mungkin besok pagi. Nak, tolong sebarkan berita tentang proklamasi dan atur tentang penyiaran berita ini di radio. Baiklah,
Sebarkan juga pamflet tentang berita proklamasi hingga ke penjuru Jakarta. Usahakan agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya. Siap, laksanakan. Guntur baru tidur. Oke, Bu. Bagaimana, Mas? Alhamdulillah, Bu. Semua berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani di saat-saat yang sulit. Bagaimana proklamasi akan berlangsung besok? Besok akan ada upacara bendera. Lalu diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, karya W.R. Supratman. Lalu Tuh, lihat Bapak tuh. Kita kan belum punya bendera, Pak. ya Allah, Bapak lupa, Bu. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahit benderanya? Ibu hanya punya kain merah dan putih. Tidak apa-apa, Pak. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah airku sapa Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Dari yakinku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha pahlawanku yang bakal Indonesia merdeka. Syukur aku juga ke bawah duli Tuhan. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Baik, Bang. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh penjuru bergabung untuk memusyawaratkan, dan permusyawaratan itu seia, sekata, dan berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu.
dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Para bendera merah putih. Hormat. Rock. Tegak, rock. Tanpa penghormatan, balik kanan bubar, jalan.
Apakah kalian sudah mendengar? Asasi manusia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai apa? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Bung Kasman Singodemerjo terkait. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Astagfirullah, lapar. Gusti aku lapar. Waktu 12 in the morning, pop shells for a living and baby gon' smell blood trail every minute roadway. Even you niggas no fair when I hit them every time I see it big I don't hit. Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu. Astagfirullah, lapar. Gusti aku lapar. Waktu. Ada seseorang di antara kami membawa teks resmi tersebut yang dibuat pada tanggal 22 Januari. 22 Januari. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasal mouse. Kamu siapa? Aku Firman Saputra. Kamu siapa?